Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah menulis karya ilmiah akan membahas tentang kalimat. Yang pertama adalah pengertian kalimat. Kalimat adalah kata yang disusun atau dikumpulkan yang di dalamnya ada subjek dan predikat. Dan juga kalimat terdiri atas klausa atau beberapa klausa. Apa itu klausa? Klausa adalah penggabungan kata yang terdiri atas subjek dan predikat sama. Cuman klausa itu biasanya dilengkapi dengan objek, pelengkap, dan keterangan gitu, sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa klausa itu adalah versi yang lebih lengkap daripada kalimat. Kalimat bisa saja hanya bentuk-bentuk kata yang digabungkan. Namun klausa adalah kalimat yang tersusun secara sistematis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalimat adalah satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final, dan secara aktual mampu maupun potensial terdiri atas klausa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, kalimat adalah satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final, dan secara aktual maupun potensial terdiri atas klausa. Kalimat juga menurut KBBI adalah perkataan atau linguistik yang mengungkapkan suatu konsep pikiran dan perasaan. Lalu kemudian ada kalimat menurut para ahli. Menurut Arifin dan Tasai tahun 2002, kalimat adalah satuan bahasa yang terkecil dalam wujud lisan atau tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Sekurang-kurangnya, kalimat dalam ragam resmi baik lisan dan tulisan harus memiliki subjek dan predikat. Jadi tidak perlu selengkap ada objek, keterangan, dan yang lain-lain. Yang penting subjek dan predikatnya sudah ada, maka kalimat tersebut bisa dipahami sebagai suatu bentuk kalimat. Dan menurut Sulistiawati tahun 2015, kalimat adalah bagian terkecil ujaran atau teks yang mengungkapkan pikiran yang utuh secara kebahasaan. Dalam wujud lisan, kalimat diiringi oleh alunan titi nada, disela oleh jeda, diakhiri intonasi, dan diikuti oleh kesenyapan yang memustahilkan adanya perpaduan atau asimilasi bunyi. Dalam wujud tulisan huruf Latin, sebuah kalimat ditandai dengan adanya berbagai tanda baca. Satu kalimat biasanya diakhiri dengan tanda titik, yang menunjukkan seperti apa kalimat harus dibaca. Bagian-bagian kalimat ialah sesuatu jabatan kata yang ada dalam kalimat. Di antaranya yaitu yang pertama subjek, yang kedua predikat, yang ketiga objek, yang keempat pelengkap, yang kelima keterangan. Kalimat subjek. Kalimat subjek adalah pokok kalimat yang dijelaskan oleh kalimat lain atau bisa disebut sebagai predikat. Kalimat subjek ini memiliki ciri-ciri, di antaranya yang pertama dapat didahului oleh kata bahwa, yang kedua berupa kata atau frasa benda nomina, yang ketiga dapat disertai kata ini atau itu, yang keempat tidak didahului preposisi kata di, dalam, pada, kepada, bagi, untuk, dan lain-lain. Hubungan subjek dan predikat dapat dilihat pada contoh-contoh, yang mana contoh tersebut ialah Radifan belajar. Radifan itu sebagai subjek, belajar itu sebagai predikat. Kalimat yang kedua yakni predikat. Predikat ialah kata yang menjelaskan kalimat sebelumnya atau pokok kalimat yang bisa disebut sebagai subjek. Predikat tersebut memiliki ciri-ciri, di antaranya yang pertama, bagian kalimat yang menjelaskan pokok kalimat. Yang kedua, dalam kalimat susun biasa, predikat berada langsung di belakang subjek. Yang ketiga, predikat umumnya diisi oleh verba atau frasa verba. Yang keempat, dalam kalimat susun biasa atau bisa disebut SP, predikat berintonasi lebih rendah. Hubungan predikat dan pokok kalimat dapat dilihat pada contoh-contoh di bawah ini. Mungkin yang bisa saya sebut hanya satu contoh, yakni
Zain bernyanyi. Zain itu sebagai subjek, bernyanyi sebagai predikat. NB, Zain dan Radifan itu sebagai pokok kalimat, dan sedangkan belajar dan bernyanyi ini sebagai kalimat yang menjelaskannya. Yang ketiga, yaitu objek. Objek adalah unsur kalimat yang kehadirannya dituntut oleh verba transitif pengisi predikat dalam kalimat aktif. Mengapa verba transitif menuntut keberadaan objek? Karena verba transitif adalah kata kerja yang membutuhkan objek dalam kalimatnya. Objek sendiri mempunyai ciri-ciri, yaitu yang pertama, berupa nomina atau frasa nomina. Yang kedua, berada langsung di belakang predikat yang diisi oleh verba transitif. Yang ketiga, dapat diganti enklitik. Enklitik ini adalah unsur tata bahasa yang tidak dapat berdiri sendiri. Contohnya nya, ku, atau mu. Yang keempat, objek dapat menggantikan kedudukan subjek ketika kalimat aktif transitif dipasifkan. Contohnya, Nadine menendang bola. Menendang adalah verba transitif. Jadi, menendang di sini membutuhkan objek untuk melengkapi kalimatnya. Akan terasa kurang jika tidak ada objek. Contohnya Nadine menendang. Menendang apa? Maka dibutuhkan objek, yaitu bola. Jadi kalimatnya terdengar enak. Nadine menendang bola. Sama dengan contoh kedua, Yahdi membawa ikan. Membawa di sini adalah verba transitif atau kata kerja yang membutuhkan objek. Jadi ikan adalah sebagai objek yang melengkapi kalimat tersebut. Selanjutnya bagian-bagian kalimat yang keempat, yaitu pelengkap. Pelengkap adalah unsur kalimat yang berfungsi melengkapi informasi, mengkhususkan objek, dan melengkapi struktur kalimat pelengkap. Bentuknya mirip dengan objek karena sama-sama diisi oleh nomina atau frasa nomina. Nomina adalah kata yang digunakan untuk menunjuk benda, sedangkan frasa nomina adalah klausa yang terdiri dari dua kata yang menunjuk suatu benda. Baik objek maupun pelengkap itu keduanya berpotensi untuk berada langsung di belakang predikat. Kemiripan antara objek dan pelengkap dapat dilihat dari contoh berikut. Contoh yang pertama ini menggunakan pelengkap, yaitu Bu Minah berdagang sayur di pasar pagi. Contoh yang kedua menggunakan objek, yaitu Bu Minah menjual sayur di pasar pagi. Pelengkap sendiri juga mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, kehadirannya dituntut oleh predikat aktif yang diisi oleh verba yang dilekati oleh prefiks ber atau imbuhan yang berfungsi untuk membentuk kata kerja, dan predikat pasif yang diisi oleh verba yang dilekati oleh prefiks di atau ter. Lalu ciri yang kedua, pelengkap merupakan fungsi kalimat yang kehadirannya dituntut oleh verba dui transitif, pengisi predikat. Dui transitif ini adalah kalimat aktif yang mengandung unsur objek dan predikat secara sekaligus. Lalu ciri yang ketiga, pelengkap merupakan unsur kalimat yang kehadirannya mengikuti predikat yang diisi oleh verba adalah, ialah, merupakan, dan menjadi. Lalu yang keempat, dalam kalimat jika tidak ada objek, pelengkap terletak langsung di belakang predikat. Namun kalau predikat diikuti oleh objek, pelengkap berada di belakang objek. Lalu yang kelima, pelengkap tidak dapat digantikan dengan pronomina atau kata ganti seperti nya. Lalu bagian-bagian kalimat yang kelima adalah keterangan. Keterangan adalah unsur kalimat yang memberikan keterangan kepada seluruh kalimat, biasanya berupa keterangan waktu dan tempat. Dan banyak juga keterangan yang lainnya, ada keterangan cara, keterangan tujuan, dan lain-lain. Keterangan sebagai unsur tambahan dalam kalimat dapat dilihat pada contoh berikut, yaitu ibu membeli kue di pasar. Ibu di sini menjadi subjek, membeli sebagai predikat, kue sebagai objek, di pasar menjadi keterangan tempat. Lalu contoh yang kedua, ayah menonton TV tadi pagi. Tadi pagi ini merupakan keterangan waktu. Jadi seperti itu. Jenis-jenis kalimat. Seperti apa yang telah teman-teman perhatikan, jenis-jenis kalimat ini dibagi menjadi dua. Ada kalimat tunggal dan ada kalimat majemuk. Pertanyaannya, apa sih kalimat tunggal itu dan apa sih kalimat majemuk itu? Nah, ayo perhatikan dengan seksama. Kalimat tunggal.
Kalimat tunggal adalah kalimat dasar sederhana yang memiliki satu pola klausa dan terdiri dari satu subjek dan satu predikat. Kalimat tunggal ini memiliki banyak pola kalimatnya. Pola yang pertama, bertemunya kata benda dengan kata kerja. Contohnya, Victoria bernyanyi. Kata Victoria di sini merupakan subjek dan dia adalah kata benda, sedangkan kata bernyanyi merupakan predikat dan dia adalah kata kerja. Kemudian pola yang kedua, bertemunya kata benda dengan kata bilangan. Contohnya, masalahnya 1001. Nah, kata masalahnya di sini merupakan subjek dan dia adalah kata benda, dan kata 1001 di sini merupakan predikat dan dia adalah kata bilangan. Kemudian pola yang ketiga, bertemunya kata benda dengan kata sifat. Contohnya, Ika sangat rajin. Kata Ika di sini merupakan subjek dan dia adalah kata benda, dan sangat rajin merupakan predikat dan dia adalah kata sifat. Jadi kesimpulannya, untuk mempermudah kita dalam mengetahui kalimat tunggal ini, kita cukup berpatok kepada definisi kalimat tunggal ini, yang menyatakan bahwa kalimat tunggal hanya terdiri dari satu subjek dan satu predikat. Kalimat tunggal dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kalimat nominal dan kalimat verbal. Kalimat nominal adalah kalimat yang predikatnya berupa kata benda. Contohnya, saya siswa kelas 6. Nah, di sana terdapat kata siswa kelas 6 yang merupakan predikat dan dia adalah kata benda, sedangkan saya merupakan subjeknya. Kemudian yang kedua, ada kalimat verbal. Kalimat verbal adalah kalimat yang predikatnya berupa kata kerja. Contohnya, adik bernyanyi. Kata bernyanyi di sini merupakan predikatnya dan dia adalah kata kerja, sedangkan adik adalah subjeknya. Jadi kita harus mengetahui bahwa setiap kalimat tunggal dapat diperluas dengan menambahkan kata pada unsurnya. Dengan penambahan unsur-unsur itu, unsur utama dari kalimat masih dapat kita kenali. Suatu kalimat tunggal dapat diperluas menjadi 20 atau lebih. Perluasan kalimat tersebut diantaranya terdiri atas yang pertama, keterangan tempat seperti kata di sini. Kemudian yang kedua, keterangan waktu seperti setiap hari, setiap menit, setiap jam, dan lain sebagainya. Kemudian keterangan alat yang dimana kata dengan bertemu dengan kata benda. Seperti dengan linggis, ataupun dengan sapu, ataupun dengan pulpen, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, keterangan modalitas. Seperti harus, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, ada keterangan cara, yang dimana kata dengan bertemu dengan kata sifat atau kerja. Seperti dengan hati-hati, ataupun dengan pelan-pelan, ataupun dengan semangat, dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam ada keterangan aspek, seperti akan, sedang, sudah, dan telah. Kemudian yang ketujuh ada keterangan tujuan, seperti agar bahagia, ataupun agar sakinah, mawadah warahmah, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedelapan ada keterangan sebab, seperti karena rajin, karena pintar, dan lain sebagainya.
Kemudian yang ke-9 ada keterangan aposisi, yang maknanya adalah keterangan yang sifatnya menggantikan, seperti penerima sepatu emas David Beckham, ataupun sang legenda musisi Iwan Fals, atau almarhum Didi Kempot, dan lain sebagainya. Kemudian yang ke-10 ada frasa, yang seperti mahasiswa yang IP-nya 3 ke atas. Dan yang terakhir adalah kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri atas 2 atau lebih kalimat tunggal yang saling berhubungan, baik koordinasi maupun subordinasinya. Kalimat majemuk dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara terbentuk dari 2 atau lebih kalimat tunggal dan kedudukan setiap kalimatnya sederajat. Sebenarnya kalimat majemuk setara ini juga dapat dipecah lagi ya, menjadi beberapa bagian. Seperti punya contoh kita di bawah ini, kami mencari bahan dan mereka meramunya. Itu adalah contoh kalimat majemuk setara penggabungan. Nah, kenapa digabung? Karena 2 kalimat tersebut dihubungkan oleh kata dan atau serta. Kemudian contoh yang kedua, bukan saya yang memecahkan gelas itu, melainkan kakak, adalah kalimat majemuk setara pertentangan. Kenapa dia bertentangan? Karena 2 kalimat ini meskipun dia setara, tapi dia mempunyai makna yang bertentangan. Karena bukan saya yang memecahkan gelas itu, melainkan kakak. Dan yang ketiga adalah jenis kalimat majemuk setara pemilihan. 2 atau lebih kalimat tunggal yang dihubungkan dengan kata atau biasanya. Seperti itu tadi, aku atau dia yang kamu pilih. Yang kedua adalah kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat adalah satu suku kalimat bebas dan satu suku kalimat yang tidak bebas. Kedua kalimat tersebut memiliki pola hubungan yang tidak sederajat. Bagian yang memiliki kedudukan yang lebih penting atau disebut biasanya seperti gagasan pokok atau inti gagasan disebut sebagai klausa utama. Sedangkan bagian yang lebih rendah kedudukannya itu biasanya disebut sebagai klausa sematan. Ada beberapa penanda hubungan atau konjungsi atau kata-kata konjungsi yang selalu dipergunakan oleh kalimat majemuk bertingkat, yaitu seperti untuk menandakan waktu digunakanlah kata sejak atau ketika atau saat itu dan seterusnya. Untuk menandai sebab biasanya digunakan kata karena, oleh karena itu, maka dari itu, dan seterusnya. Dan masih banyak lagi penanda hubungan atau konjungsi yang dipergunakan oleh kalimat majemuk bertingkat, yang apabila kita sebutkan satu persatu akan memakan waktu yang lama. Nah, yang ini adalah contoh-contohnya. Seperti contoh yang pertama, ini maksudnya adalah kalimat majemuk campuran ya. Jadi kalimat majemuk campuran itu kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat itu disatukan. Seperti pada kalimat karena hari sudah malam, kami berhenti dan langsung pulang. Sebetulnya kalau misalnya kita melihat ada kalimat majemuk setaranya, yaitu kami berhenti dan langsung pulang. Dan kalimat majemuk bertingkatnya, kami langsung pulang karena hari sudah malam. Dan biasanya apabila untuk teks yang lebih panjang, kesananya itu ada lagi kalimat yang digunakan sebagai anak kalimat atau keterangan tambahan untuk kalimat majemuk bertingkatnya. Seperti misalnya, karena malam hari terdapat banyak aksi kriminal misalnya. Jadi, karena hari sudah malam, kami berhenti dan langsung pulang. Karena di malam hari banyak aksi kriminal. Karena di malam hari banyak aksi kriminalnya itu adalah anak kalimat dari kalimat majemuk bertingkat yang
digunakan untuk pelengkapnya. Nah, contoh keduanya. Kami pulang, tetapi mereka masih bekerja karena tugasnya belum selesai. Kalimat majemuk setaranya adalah kami pulang, tetapi mereka masih bekerja. Nah, ini adalah kalimat majemuk setara pertentangan karena dia menggunakan kata tetapi sebagai suatu bentuk pertentangan dari fakta yang pertama tadi. Kami pulang, tapi mereka masih bekerja. Nah, untuk kalimat majemuk bertingkatnya adalah mereka masih bekerja karena tugasnya belum selesai. Nah, itu contoh dari kalimat majemuk. Jadi kalimat majemuk itu ada 3. Kalimat majemuk setara, kalimat majemuk bertingkat, dan kalimat majemuk campuran yang menjadi gabungan antara 2 kalimat setara dan bertingkat. Mungkin dicukupkan sekian dari kelompok kami, karena hanya segitu materinya, nggak ada lagi. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Kalau misalnya teman-teman memiliki pertanyaan yang perlu ditanyakan, silahkan tanyakan di forum diskusi di INERS-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.